Boleh di unmute. Okay. Now we will start the class. Wait a minute. I will show you the material. Apakah adik-adik sudah bisa melihat slide-nya? Kalau direspon? Udah bisa. Boleh di on cam adik-adik? Soalnya mau kenalan dulu. Bisa nggak? Udahlah, nggak usah malu-malu. Ini kita kenalan dulu biar lebih enjoy belajarnya. Oke, kalau yang katanya sih introvert ya. Sama introvert, Kak. Nah, sekarang kita perkenalan dulu nih. Introvert, Kak. Kamu tunjuk satu-satu ya untuk perkenalan diri. It's up to you. If you use in English, it's okay. In bahasa it's okay too. Oke, siapa ini? Nalatula Mawala, bisa di unmute. Nahilatula Mawala, can you hear my voice? Ya, Kak. Halo, Kak. Oh, hi. Okay. Can you introduce yourself? About your name, your age. Halo, Kak. My name is Nihlatul Maula. How old are you? Berapa umur, adik? 17. Okay. Dari sini Ahmad Abi. Can you introduce yourself? Okay. Okay. My name is Ahmad Abi Maulana Sofi. I am 19 years old. Okay. So what is your hobby? How old? Hobby, your hobby. Oh, hobby. You can answer in bahasa. Kau bisa menjawab dengan bahasa Indonesia.
Hobi saya nyanyi salawat, bersalawat Great. nyanyi. Okay, it's great. Oke. Coba nyanyi dong. Masa langsung disuruh nyanyi? Langsung disuruh nyanyi. Bener, langsung disuruh nyanyi nih. Iya, nyanyi Iya. dong. Suaranya lagi serain. Oh, okay, it's no problem. Tidak masalah. Oke, sekarang kita next di Ekyaning. Can you introduce yourself? Hello, Ekyaning. Oh, mungkin Ekyaning lagi sibuk ya. Oh, kalau gitu kita next ke Isah Kamila. Halo, Isah. Oh, mungkin yang lain masih agak malu-malu ya. Oke, sekarang Kak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Malwe. Di sini saya akan menjadi mentor bahasa Inggris kalian tentang materi factual information. Saya berasal dari Universitas Samratulangi Manado. Usia saya sekarang 19 tahun. Okay, that's all for me. And now we will start about factual information. Ada yang sudah tahu apa itu factual information? Bisa di-unmute kalau ada yang tahu apa maksud dari factual information. Suatu informasi yang Informasi faktual. Wah, kebenaran. keren banget nih, udah tahu semua. Oke, well, Informasi. Okay, now we'll learn about the definition of factual information. Boleh satu orang baca mengenai definisi dari factual information? Ada yang bisa? Sekalian latih reading kalian. Tidak apa-apa kalau ada yang salah, nanti diperbaiki. Ada yang bersedia? Kalau itu kayak tunjuk ya. Oke. Ahmad boleh baca ini definisinya? Iya, dibaca biasa aja. Seperti yang tertera pada slide tersebut. Atau Cinese boleh. Oke, Kak. Okay, good. Information are statements that can be verified or proven to be true. Examples, newspapers, biographies, autobiographies, etc. Okay, good. Okay, I will read again. Factual information are statements that can be true, that can be verified or proven to be a true. Example, newspaper, biographies, autobiographies, etc. Oke, jadi factual information itu dia berupa informasi yang dimana kebenarannya itu bisa dibuktikan. Contohnya kayak sebuah informasi tentang biografi, autobiografi, kayak koran, itu berupa, for example, like a report text. Adik-adik sudah tahu tidak? Apa bedanya biografi and autobiographies? Ada yang sudah tahu? Ayo boleh unmute kalau ada yang tahu. Biografi itu
kayak tentang daftar riwayat hidup seseorang gitu kan ya Kak. Wah, mantap ini. Chinese keren sekali ya. By the way, your name is Chinese. Maybe I wrong how to read your name. My name is Ophelia. Okay, I can call you Ophelia. Okay, Ophelia. Oke, jadi biografi dengan betul tadi yang seperti dikatakan Olivia itu dia berisi identitas dari seseorang. Tapi kalau biografi itu dia biasanya ditulis oleh orang lain. Misalnya biografi saya ditulis oleh Olivia, for example like that. Kalau autobiografi dia itu ditulis oleh diri kita sendiri. Misalnya biografi saya tulis sendiri. Itu, for example like that. Apakah adik-adik sudah bisa paham? Iya. Oke. Ya Kak. Mohon diperhatikan baik-baik ya, karena later kita akan menggunakan, kita akan ada kuis. Jadi perhatikan baik-baik ya adik-adik. Oke, we are next to the next slide. Okay. Factual information are also non-fiction texts. They are true texts that provide the reader with facts, detail, and information about a specific topic. Saya minta siapa ya? Wait. Oh, sekarang yang cowok dulu. Tadi kan girl always ya. Al, can you read? Hello, Yes. Al. Okay. It's okay if you're wrong. It's not a big problem. Tidak masalah jika salah membaca ya. Nanti akan diperbaiki. Okay, Al, come on. Factual information are also non-fiction texts. They are true texts that provide the reader with facts, details, and information about a specific topic. Okay, good. Oke, jadi factual information itu dia mengenai statement yang non-fiksi. Adik-adik sudah tahu nggak? Apa itu bedanya non-fiksi dengan fiksi? Fiksi yang nyata, Kak. Fiksi halan kayak karangan. Kalau non fiksi itu biasanya apa ya, faktual atau Ya, tekstis gitu. true. Iya, mantap sekali ya, pintar-pintar semua. Oke, kalau fiksi itu dia berdasarkan imajinasi seseorang, jadi itu kayak tidak nyata. Kalau non-fiksi itu dia kayak, for example, like factual information. Oke. Jadi, factual information itu dia menyajikan sebuah teks di mana itu dapat dipercaya, karena sudah ada berdasarkan penelitiannya. Jadi dia menyajikan sebuah gambar, diagram, dan juga memberikan topik yang spesifik. Tapi kalau di dalam soal, biasanya kalau kalian nanti ikut SBN atau apapun itu yang berupa tes-tes bahasa Inggris, dia biasanya tidak menyediakan topik. Jadi kalian mencari apa topik dari sebuah teks. Biasanya itu dia muncul seperti report text. Jadi adik-adik perlu belajar untuk mencari soal-soal tentang report text karena ini sangat berkaitan sekali dengan factual information. Oke. Mantap sekali ya, semua sudah pintar-pintar. Oke, sekarang kita akan belajar juga tentang elements dari factual information ini. Oke, number 1, who wants to read? Ada yang ingin membaca? Siti Kadim, can you read? Number 1 only. Okay. Headings and subheadings. The title of the section of the text help the author sort information into similar groups. Key vocabulary words. Words are important to understand and the specific topic of the text. Oke.
Jadi hiding ini dia sangat similar dengan title atau judul. Dia biasa menyajikan informasi yang familiar dan juga membantu autor ya, pembaca, penulis dalam mengkaji sebuah informasi yang berisi tentang suatu fakta. Oke, number 2, who wants to read? Ada yang bersedia untuk baca nomor 2? Sekalian melatih reading kalian. Ayo. Saya Kak. Oh, okay. Come on. Okay. Number 2, K vocabulary words. Words are important to understand and the specific topic of the text. Okay, you guys are great, so excited. Okay, jadi K vocabulary words itu sangat penting dalam elemen sebuah informasi. Misalnya itu dia menyajikan sebuah topik itu di mana kita bisa mengerti ya. Words are important to understand and the specific topic of the text. Jadi adik-adik perlu ingat ya ini, sebentar kita ada quiz untuk reminder. Oke, jadi K vocabulary are important to understand and the specific topic of the text. Okay, now we're next to the number 2. Okay, who wants to read number 3? Ayo, jangan malu-malu. Saya, Kak. Okay, good. Okay, Olivia, read this. Number 3, diagrams. Pictures with labels used to show the reader the different parts or help to see the information. Oke. Adik-adik udah pernah lihat diagram? Udah, Kak. Oke. Ya, otomatis itu sudah banyak sekali ya. Nah, diagram itu dia biasanya menyajikan tidak berupa teks ya, tapi dia hanya berupa gambar untuk menyajikan informasi. Dan ini seringkali juga dimunculkan pada, for example, like factual information, karena dia kan berdasarkan penelitian. Jadi tentunya dia menyajikan sebuah diagram untuk sebuah informasi yang fakta itu, agar bisa dapat dibuktikan kebenarannya. Okay, next, glossary. Who wants to read? Yang lain? Aziza. Okay, ayo. Ayo, come on. Sangat-sangat excited. Saya, Kak. Okay, siapa yang mau baca? Saya, Kak. Okay, ayo. Number Just 4. read. Okay. Number 4, glossary. Definition K vocabulary words. Okay. Jadi kalau ada yang lihat kayak daftar-daftar vocabulary, itu dia namanya glossary. Dia itu mendefinisikan kata kunci dari vocabulary. For example, like kata ada kayak yang susah begitu, itu ditaruh di glossary untuk menjelaskan vocabulary tersebut. Okay, next, number 5. Who wants to read? Aku, Kak. Okay, just read. Caption to explain the picture. Oke. Pasti di sini semua pernah membuat caption ya, seperti di Instagram. Sering-sering. Ya. Coba you can give an example about question, caption. Siapa tadi itu? Ahmad. Kayak misalnya caption seperti apa? Biasa kamu buat. Oh, Kalau di Facebook, kayak seperti apa? Iya, Instagram. Oke. Di Instagram. Jadi di Instagram kayak gimana itu captionnya? Can you give some example? I Ya. use more forever. Oke, ya itu baik juga. Oke. Jadi intinya caption itu dia menjelaskan sebuah gambar. Kayak misalnya kita memposting di Instagram sebuah gambar.
dan kita menulis tulisannya di atas, itu juga disebut caption. Tapi kalau di factual information, dia biasanya hanya menyajikan gambar. Terus biasanya ada captionnya, tapi hanya poin-poin tertentu. Jadi dalam bahasa Inggris tuh kita kayak muncul ada soal gambar, terus di gambar itu tentang apa. Jadi misalnya di optionnya tuh ada penjelasan ini, penjelasan itu, dia tidak menyajikannya itu seperti biasanya. Oke, next. Oke, characteristic of factual information. Oke, who wants to read? Ada yang ingin membaca? Only number 1. Saya, Kak. Okay, come on, Olivia. Just read. Characteristic of factual information. Number 1. Scientific facts are written in simple present tense. Jadi factual information itu, dia biasanya penulisannya itu menggunakan simple present. Ada yang sudah tahu apa itu simple present? Grammar, Kak. Ya, benar. Jadi simple present itu, dia itu yang selalu menyajikan tentang general truth. Dia menggunakan verb 1, kayak kegiatan kita sehari-hari itu menggunakan simple tense. Nanti ya kalian akan mendapatkan materi tentang tenses. Oke. Number 2. Siapa yang mau baca? Maaf, Kak, tadi keluar sendiri. Sorry? Number 2. It does not display specific generalized titles. Okay. What's to read again? Number 3. Ada lagi yang ingin membaca? Kayaknya belum pernah ya, saya harus tunjuk. Gevira Sahira. Can you read? Number 3. Hello, Gevira. Iya, Kak. Oke. Ayo baca nomor 3. Presenting image statistical data, diagram, or maps to present the result of which is carried of scientificality. Oke. Ayo kita baca semuanya dulu ya, baru kita menjelaskan one by one. Number 4. Use non-verb. Use Dari- noun and verb. Okay. Number 5. Use a Use conditional, logical Oh, conjunction. Addition, it's When, so, furthermore, in addition, etc. Oke. Keren ya, kalian sangat excited. Oke, jadi pada karakteristik factual information itu, kalau misalnya pada soal, dia tuh tidak menuliskan general title yang spesifik. Dan juga pada factual information, dia itu biasanya menghadirkan gambar, data statistik, diagram, untuk menghadirkan sebuah hasil dari penelitian. Dan juga menggunakan noun, verb, dan juga conditional logical like kata penghubung, conjunction. Ada yang udah tahu apa itu conjunction, kata penghubung contohnya? Nah ini, di sini sudah ada. And, Selain or, dari when, so, for, edition. Ada yang udah tahu? or, but, Kayak for, itu banyak sekali conjunction. Oke. Kalau noun and verb, ada yang udah tahu apa itu noun? kata benda, Kak. Ya, contohnya seperti apa ini? Kalau Chair. noun, contohnya. chair, Chair, Ada lagi apa? pen, Selain chair? table, pen, book. Ya, mantap sekali. Oke, saya lihat ini cuma sebagian yang aktif. Harus semua ya, supaya bisa lebih memahami materi tersebut.
Oke, saya lihat lagi siapa ini. Fauzi. Can you hear my voice? Fauzi Abdul Aziz. Yes. Can you give satu aja contoh dari now? Kata benda. Can you? Satu aja. Yang ada di sekitar kamu apa? Contoh Satu dari kata benda ya, Kak? What? Okay. Sorry? Contoh dari kata benda. Iya, contohnya. Contohnya dari kata benda itu kayak chair, table, ada yang lain? Oke, Kak. Shoes. Sorry? Oh, mungkin agak ini ya. Siti Fadila, can you hear my voice? Hello, Siti. Hello, Siti. Halo Kak. Okay. Can you give some example about now? Memberikan contoh dari now. Book. Apa kira-kira? Ya, mantap. Any other? Yang lain? Selain buku. In English ya, biar lebih mengimprove vocabulary kalian. Water. Ya. Kalau Food. verb, iya. Kalau verb ada yang tahu? Sleep. Ya. Kalau verb itu Kak dia apa? Kalau dalam Kata bahasa kerja. Indonesia. Ya, mantap. Oke ya, saya tanya satu-satu yang jarang ini ya. Siapa ya? Irmawati, can you hear my voice? Hello, Irmawati. Hello, sir. Okay. Can you give some example about verbs? Fly. Okay. Siapa lagi ya? Okay. Aziza. Mutmaina. Hello, Mutmaina. Can you hear my voice? Mutmaina. Oh, siapa ya? Tidak ada suaranya. Siapa? Andrian. Andrian ada? Sepertinya banyak. Siapa ya? Ara Sahara. Ada? Ada Ara Sahara? Oh ya, sepertinya belum ada juga nih. Siapa ya? Saya, Oh, Kak. Ishak. Oh, siapa ini? Saya. Olivia? Oh, mantap. Fly, eat, sleep, Okay.
run, Can you make into sentence dalam bentuk kalimat? Olivia ya. oh, eat, kurang lancar Kak. Kalau Okay, bikin no kata problem. Kalau bikin kalimat kayak I eat rice, itu udah termasuk kalimat. Dan oh iya Kak. oke ya, tidak masalah. Yang penting ingin mencoba. Iya Kak. Thank you. Okay. Okay, now we are next to the next slide. Mohon maaf ya, agak lalot ini. Tidak tahu kenapa. Okay. Example of factual statement. Contoh dari faktual, pernyataan faktual. Al, can you read number 1? Number 1, Manchester United is an English team. Oh. Can you translate in bahasa? Ya Kak, Okay. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Manchester United adalah sebuah tim di Inggris. Mantap. Great. Jadi ini salah satu bentuk dari contoh dari factual information. Jadi apa? Inggris, Manchester United itu salah satu tim dari Inggris. Number 2, who wants to read? Siapa ya? Kairunisa Lutfi. Halo Kairunisa. Hello, Kak. Can you read number 2? Yes. The capital city of America is Washington. Ya, artinya? Ibu kota di Amerika adalah Washington. Wah, keren banget. Ya, okay, great. Jadi Thank ini you. salah satu ya general truth di mana Amerika itu ibu kotanya itu di Washington DC ya. Oke, ini contoh-contoh dari factual information atau informasi yang memang betul-betul nyata. Oke, number 3. Who wants to read? Number 3. Ada yang ingin membaca? Saya Kak. Okay, come on, just read. Olivia, is that you? Okay. There are only 8 planets in the solar system. Their names are as follows: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. You understand what the meaning of this statement? Okay. Hanya ada 8 planet di tata surya. Namanya adalah sebagai berikut: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mantap banget ya. Ya, jadi ini juga termasuk factual statement. Statement yang benar-benar ada dan sudah diakui oleh banyak orang dan sudah dibuktikan kebenarannya. Number 4, who wants to read? Mika. Okay, just read. Siapa ini? Okay. Facebook was founded in 2004 and has been the most visited and used social media for many years. You know what's the meaning of this statement? Artinya dalam bahasa Indonesia? Facebook ditemukan pada tahun 2004 dan mempunyai pengunjung yang banyak di sosial media ya. Dalam beberapa tahun. Beberapa tahun ini. Mantap ya, semuanya sudah bisa memahami teks dalam bahasa Inggris. Ini sangat mudah kalau kalian menghadapi soal-soal about factual information nanti ya. Jadi perlu diimprove juga vocabulary-nya.
dan juga belajar tentang tensesnya. Oke, sekarang kita akan kuis. Boleh semuanya di unmute? Yes, Kak. Oke, Boleh. Kak. Tadi kan kita sudah belajar nih, sudah ada materinya, sudah dijelaskan. Sekarang kita akan masuk pada kuis. Oke. Number 1. Factual information type. What's text of factual information? A. Report text. B. Narrative text. C. Produce text. The fiction text. Who wants to answer this? Report text. Report Report text. text. Mantap. Report Text. text. Kayak misalnya report text itu seperti kayak Teks laporan. iya, benar sekali. Sudah tahu semuanya ya. Kayak misalnya teks yang berisi tentang informasi yang betul-betul kayak misalnya gajah ya. Contohnya ada title of the text itu elephants. Contohnya teksnya itu berisi paragrafnya itu tentang gajah adalah sebuah hewan yang besar di dunia. Itu contohnya ya. Kayak report text seperti itu. Pasti sudah banyak yang dapat di sekolah. Oke, number 2. Who wants to read? Ada yang ingin membaca? Number 2. A sentence that tells who, what, or when the picture or photograph shows. A. Glossary. Caption. B. Caption. C. Heading. And D. Diagram. Oh, Caption. what the answer? Caption. Ada yang bisa? Ya, mantap. Pokoknya semua sudah mengerti ya. Pintar sekali. Oke, jadi jawabannya itu yang tepat adalah caption di option B. Oke, next, number 3. Who wants to read? Siapa? Yang lain coba. Siapa ya? Sebentar saya cek. Aziza. Oke, Irmawati. Okay, Kak. It's so Number 3. Okay. gimana, Pak? It's Number so 3. what words are important or what words can be found in the glossary? Oke, apa itu kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Tadi sudah dibahas. Sherry bukan, Kak? Heading. Iya, tepat B. sekali. Heading. Mantap ya. Semua sudah mengerti ya. Keren sekali ya. Oke, kayaknya sepertinya baru nomor 3 ya. Saya akan ambil contohnya di sini ya. Sebentar. Saya lupa menaruhnya di PowerPoint. Oke. Can you see the slide? No. No, Pak. Wait. No. Maybe sinyal. Maybe sinyal. BBC-nya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah kelihatan? No. Yes. Yes, Kak. Yes. Okay, Kak. Oke. Di nomor 4 dan nomor 5 ya. Who wants to read? Ayo, siapa yang mau baca Sani, nomor Kak. 4? Sani. Saya, Kak. Come on. Oke, siapa aja? Terserah. Siti Hatmi. Oke, just read. Boleh minta tolong dibesarin dikit, Mbak? Zoom. Bisa dibesarin sendiri. Iya, dibesarin sendiri bisa. No, nggak bisa. Bisa tuh. Bisa. Kitab 2 kali. Which number 4? Which one of the four most likely be filled with facts? A. Kira-kira Encyclopedia. B. Fictional stories. C. Diary. D. All of the above. kira-kira mana nih yang termasuk factual information? A. Encyclopedia. Iya, mantap sekali ya. Karena di ensiklopedia itu dia berisi semua tentang fakta-fakta dari berbagai ilmu Fictional pengetahuan. stories. Lanjut.
No, The fictional story itu dia A. berdasarkan imajinasi, jadi dia tidak termasuk di factual information. Jadi jawaban yang tepat adalah A, ya. Option A, Encyclopedia. encyclopedia. Iya. Okay, number 5. Who wants to read? Ada yang ingin membaca nomor 5? Saya tunjuk Tunjukkan saja ya. dulu. Oh, siapa ini? Siapa? Siapa yang mau baca? Oh, Al. Okay, come on, Al. You can read number 5. 5. Which sentence is a fact? A. The new coronavirus was delivered, created, or released by people. B. Ordering or buying products shipped from overseas will make a person sick. C. You can get a face mask exemption card so you don't need to wear a mask. D. A vaccine to prevent COVID-19 is available. Oke, kira-kira ada yang tahu apa jawabannya yang tepat? D. Apa yang D. mantap. COVID-19 is available. Affection Benar to sekali. prevent COVID-19 is available. Oke, ya tepat sekali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. A fraction to prevent COVID-19 is available. Oke, semuanya sudah mengerti sekali ya rupanya tentang factual information. Makanya semuanya bisa menjawab. Mantap sekali ya. Okay, I think that's all for class today. I say thank you for you guys. Boleh on cam semuanya untuk dokumentasi. Waduh, bentar. Waduh. Bentar. It's okay, no problem. Ayo. Ayo, mantap sekali ya. I'm shy. Ayo. I'm shy. Don't worry. Okay. Wait, on screen. Jangan dulu leave ya, karena ada pembagian presensi nanti. Oke. Tunggu yang lain katanya nih masih mungkin mempersiapkan diri ya. Oke. Asis, Siti, Mutmaina, boleh di on cam untuk dokumentasi. Oke, mungkin yang lain lagi berhalangan ya, it's okay. Oke, semua gaya pose akan di screen. 1, 2, 3. Okay, again. 1, 2, 3. Oke, jangan dulu leave ya, ada pembagian kode presensi. Oke, wait, I'll check it. Kak, boleh nanya, Kak? Suaranya termute, Kak. Oh iya, sorry. Ada yang ingin bertanya, silakan. Siapa tadi yang ingin bertanya? Saya, Kak. Oh iya, come on, Al. About 16 verbs, 16 tense. About what?
16 tenses. Okay. Cara bedanya gimana, Kak? Kayak misalkan simple Okay. present, simple past, simple future, and Okay. lain-lain. Kalau simple present, Difficult. dia itu menggunakan verb one. Ingat ya. Verb one itu kayak misalnya tidak ada penambahan id, ed. Kalau simple past itu dia biasanya pakai was. Pakai was itu. Nanti kalian akan belajar ini. Nanti mungkin di minggu yang berikutnya ya. Kalau will itu for future itu dia biasanya menggunakan will. Jadi itu bedanya kalau present waktu sekarang, kalau was itu yang verb to itu yang simple past, itu dia di masa lampau. Ada juga yang continuous. Kalau continuous itu kita bedakan itu dia pakai verb ing. Kalau pakai verb ing itu kayak misalnya eating, itu dia simple present-nya itu termasuk di continuous ya. Tapi dia ada beberapa macam. Nanti kalian akan belajar ya kemudian. Sudah bisa paham, Al? Yes. Iya, Kak. Ya. Jadi kalau intinya ya, kalau simple past dia itu menggunakan verb to kalau yang verbal. Kalau yang nominal dia tidak pakai kata kerja, jadi dia pakai was atau were. Sudah tahu kan kalau was itu untuk subjek apa? Ada yang sudah tahu? Kalau was pakai subjek apa? Was Ayu Dewi. Oke, kalau she itu pakai was. He pakai was, it pakai was. Ya. Kalau apa ya? Kalau future, ada yang udah tahu di mana cara pembedaannya? Kalau future itu yang masa depan. Simple future. Future continuous misalkan will be verb ing gitu, Kak. Will be. Iya. Will be. Nanti ya kalian akan belajar tentang ini ya. Akan mendetailnya dijelaskan. Hafalannya Kira-kira kalau susah, Kak. sorry? Hafalnya susah, Kak. Kebalik-balik. Iya. Jangan dihafal. Kalau tenses itu jangan dihafal. Cukup dipahami aja. Kayak misalnya kalau simple nanti ya kita kasih trik itu Kalau gimana untuk cara. buat kalimatnya itu nggak perlu hafal rumus, Kak. Nggak perlu hafal rumus. Kayak yang penting kalian udah tahu mana itu integratif atau ya pertanyaan negatif, yang positif untuk membuat kalimat itu tidak perlu hafal. Tapi kalau suka hafal kan orang-orang beda-beda ya cara belajarnya yang efektif itu seperti apa. Kalau saya pribadi saya tidak menghafal, tapi saya cuma memahami. Kalau simple past itu dia ada was, ingat saja itu ada was, terus dia pakai yesterday, signal time-nya itu pakai yesterday, ada apa lagi? Long time ago itu dia pakai di simple past. Kalau di future ya pakai ini next week, kayak yang akan terjadi di masa depan. Kalau simple present itu dia pakai today, kayak cuma verb one, tidak ada penambahan. Kayak misalnya eat, I eat today, kayak gitu. Kalau simple present. Kalau ingat aja kalau simple past itu dia ada was dan verb to. Itu kalian udah bisa tahu. Itu ini termasuk lampau ini. Tapi dia juga ada pembagiannya kalau lampau yang sedang berlangsung, nanti kemudian kalian akan belajar ini. Sudah mengerti? Ya, Siap, Kak. Terima kasih. Kak. Mantap. Ada yang lain ingin bertanya mungkin? Ya, kebetulan saya jurusan sastra Inggris. Ada yang ingin masuk sastra Inggris? Saya, Kak. Pengen, Kak. Wah, mantap. Ya, nanti kalau di sastra Inggris kalian akan belajar itu tentang puisi, ya ini kan sastra ya, bukan cuman bahasa Inggris doang, ada banyak sekali. Kak, bedanya pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris apa, Kak? Nah, oke ya, pertanyaan bagus sekali. Kalau bahasa Inggris pendidikan itu dia fokusnya tuh mengajar. Terus memang sastra Inggris juga bisa mengajar ya, tapi kalau pendidikan itu dia lebih fokus di mencari tahu psikologis anak, karena dia kan fokusnya